Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Hai pagi, Bu. Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita belajar secara daring dikarenakan kelas 12 sedang melaksanakan ujian sekolah. Nah, jadi ruang kelas kita sementara digunakan untuk keperluan ujian. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memastikan kehadiran kalian ya. Ibu absen terlebih dahulu. Oke. Latifah Lutfiani, Hadir, Bu. oke, hadir. Nimas Ayu Nawangwulan, Hadir Bu. oke, hadir. Zahrani Putri Diasti, Hadir, Bu. oke, hadir semua ya, Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum masuk ke materi baru, mari kita ingat-ingat sedikit nih materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis transaksi dalam akuntansi. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat contoh transaksi apa saja yang kita bahas? Boleh, Zahrani? Eh, Kalau nggak salah ingat sih, kayaknya transaksi tunai sama kredit ya, Bu. Ya, betul. Benar sekali anak-anak. Nah, coba Ibu mau tanya ke Dimas. Dimas, kamu masih ingat gak ya kenapa transaksi itu penting dalam akuntansi? Karena transaksi itu mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Bu. Iya, betul sekali ya nih, Mas. Nah, transaksi ini adalah awal dari proses pencatatan dalam akuntansi, anak-anak. Sekarang, coba nih, kalian bayangkan, kalian membuka usaha kecil seperti jualan online, ketika kalian membeli stok barang, menerima pembayaran dari pelanggan, atau membayar ongkir, itu semua adalah transaksi yang harus dicatat dengan baik. Nah, untuk bisa mencatat transaksi dengan benar, kita harus memahami rumus dasar dalam akuntansi. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, yaitu persamaan dasar akuntansi. Materi ini tuh sangat penting ya anak-anak, karena menjadi dasar dari pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan. Diperhatikan baik-baik ya. Ibu share screen materinya terlebih dahulu. Oke, apakah PowerPoint Ibu terlihat? Sudah Lihat terlihat, Bu. Bu. Terlihat, Bu. Baik, kita akan belajar persamaan dasar akuntansi. Nah, oke, sebelum itu pembelajaran kita hari ini terdapat tujuannya. Nah, tujuannya itu peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan menyusun persamaan dasar akuntansi dari transaksi nyata. Nah, eh, selanjutnya itu terdapat pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar pencatatan setiap transaksi keuangan. Nah, setiap transaksi keuangan ini mempengaruhi minimal dua elemen keuangan dan harus dicatat secara seimbang. Jadi dalam akuntansi, semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan ini akan dicatat berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, berikut ini nih, ini dia rumus persamaan dasar akuntansi, yang dimana aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, aset itu adalah harta atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, contohnya kas atau uang. Nah, peralatan, kendaraan, atau perlengkapan. Sedangkan kewajiban ini adalah utang perusahaan kepada pihak lain, misalnya utang usaha ke supplier. Nah, terakhir ini ada modal. Modal ini kayak hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Ini bisa berasal dari setoran pemilik atau hasil keuntungan usaha. Nah, di sini Ibu berikan contoh dari transaksi sederhana ya. Misalnya nih, kamu punya usaha kecil jualan makanan, kamu menyetor usaha tunai sebesar misalkan 10 juta untuk memulai usaha itu, maka kas kamu atau sebagai aset bertambah 10 juta dan modal kamu juga bertambah 10 juta. Nah, jadi asetnya 10 juta sama dengan kewajibannya itu 0 dan modalnya itu 10 juta. Nah, lihat ya, di jumlah sisi kiri dan kanannya itu sama kan, sama-sama 10 juta. Nah, inilah prinsip dari dasar dalam akuntansi. Semua harus seimbang atau biasanya kita sebut itu balance. Nah, supaya kalian makin paham, kita lihat beberapa contoh transaksi yang kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Nah, di sini. Oke, di sini terdapat contohnya. Yang pertama itu, misalkan pemilik menyetor modal sebesar 10 juta ke kas perusahaan. Nah, transaksi ini menyebabkan kas perusahaan bertambah sebesar 10 juta karena perusahaan menerima uang pemiliknya nih pada saat yang sama. Modal pemilik juga bertambah sebesar jumlah yang sama. Nah, dengan demikian aset atau kas meningkat dan modal juga meningkat. Nah,
persamaan dasar akuntansi kan tetap seimbang ya, yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal, yang dimana 10 juta punya aset dan modalnya itu 10 juta. Nah, yang kedua ada contoh misalkan perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Nah, dalam transaksi ini kas perusahaan berkurang karena digunakan untuk membeli perlengkapan. Namun nih, perlengkapan sebagai salah satu bentuk aset tambah dengan nilai yang sama. Nah, jadi meskipun bentuk perusahaan dari kas menjadi perlengkapan, total nilai aset tidak berubah. Nah, dan tidak ada pengaruh terhadap kewajiban maupun modal. Persamaan tetap seimbang ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh ketiganya, misalkan perusahaan membeli peralatan senilai 5 juta secara kredit. Nah, peralatan yang dibeli ini menambah jumlah aset perusahaan. Sedangkan karena pembelian dilakukan secara kredit atau belum dibayar, maka utang usaha itu menjadi kewajiban, itu juga bertambah. Nah, tidak ada perubahan pada modal. Dengan demikian, kenaikan aset diimbangi dengan kenaikan kewajiban dan persamaan tetap seimbang gitu. Nah, Ibu contohin pada yang keempat ini misalkan perusahaan menerima pendapatan tunai sebesar 3 juta. Nah, pendapatan yang diterima ini menambah kas. Nah, sehingga aset perusahaan ini meningkat. Nah, pada saat yang sama, karena pendapatan merupakan bagian dari modal, maka modal juga bertambah dengan bertambahnya kedua sisi persamaan aset dan modal ini, maka keseimbangan itu tetap terjaga. Ibu contohin satu lagi, misalkan perusahaan membayar utang usaha sebesar 1 juta. Nah, pembayaran utang ini menyebabkan kas atau aset berkurang karena uang keluar dari perusahaan. Nah, di sisi lain nih, kewajiban atau utang usaha tersebut juga berkurang karena kewajiban tersebut telah dilunasi. Nah, tidak ada perubahan pada modal ya, karena pengurangan terjadi di kedua sisi aset dan kewajiban. Nah, dalam jumlah yang sama, maka persamaan dasar akuntansi tetap dalam kondisi seimbang. Begitu. Nah, dari semua transaksi yang setelah Ibu contohkan tadi, kita lihat bahwa jumlah aset selalu sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan dasar akuntansi. Oke, selanjutnya, selanjutnya sebelum kita simpulkan nih, apa yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, boleh Latifah, ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, saya izin bertanya Bu, saya masih bingung kalau beli barang itu tunai, masuknya itu kemana ya Bu? Kenapa dia masih bisa tetap seimbang? Baik, Ibu bantu jelaskan ulang ya, dengan contoh yang lebih sederhana. Oke nih, misalnya nih, kamu punya usaha minuman dengan dan kamu punya uang 5 juta di kas. Nah, itu disebut aset. Nah, sekarang kamu pakai uang itu untuk beli blender misalkan dan perlengkapan senilai 2 juta. Nah, karena kamu bayar tunai, berarti kas kamu berkurang dong. Tetapi peralatan kamu bertambah nih. Jadi walaupun kasnya berkurang, nilai aset secara keseluruhan tetap 5 juta karena kamu mendapatkan peralatan baru. Nah, artinya persamaan akuntansinya itu tetap seimbang. Begitu Latifah. Oh, terima kasih Bu. Jadi kalau disimpulkan mungkin meskipun uangnya berkurang, nilainya tuh tetap sama karena dapat barang baru ya Bu. Iya, betul sekali. Kamu berarti sudah mulai paham ya, berarti. Jadi ini tuh dari inti dari akuntansinya, mencatat semua transaksi dan memastikan nilainya tetap seimbang. Apakah masih ada yang kamu bingungkan, Latifah? Tidak ada Ibu, terima kasih. Sama-sama Latifah. Anak-anak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti, Bu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Zahrani mau bertanya? Enggak Bu, udah mengerti kok Bu. Baik. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sebelum kita akhiri, Ibu ingin kita simpulkan bersama. Coba nih yang tadi bertanya, Latifah, bisa bantu Ibu simpulkan materi kita hari ini? Baik Bu, bisa Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana mencatat transaksi dalam persamaan akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini sama dengan aset, sama dengan kewajiban, ditambah modal. Nah, setiap transaksi ini akan mempengaruhi dua akun. Dan jumlahnya harus tetap seimbang atau balance. Oke, terima kasih Latifah sudah bantu Ibu simpulkan. Benar ya anak-anak, bahwa hari ini kita telah belajar persamaan dasar akuntansi yang dimana selalu seimbang, lalu setiap transaksinya mempengaruhi minimal 2 akun dan digunakan sebagai dasar pencatatan dari laporan keuangan. Oke, selanjutnya ini Ibu tutup terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita akan Ibu akan memberikan tugas hari ini ya. Silakan coba kalian nanti cari 3 contoh transaksi sederhana dari kegiatan sehari-hari, lalu catat dan analisis pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya, paling lambat besok sore jam 5. Oke? Baik Bu. Baik. Baik, Bu. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semangat kalian hari ini anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.